sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri. Bab tentang sifat perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syair. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala bi sanad muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adab an-naf'a bihi wa bi'ulum fi ad-darain amin. Qala حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار ويأتيك بالأخبار من لم تزود رواه الترمذي وقال حسن صحيح. Hadis tentang perkataan Rasulullah terhadap syair. Syair ini kata puisi yang ada nadanya. Dalam ilmu arut nanti ada timbangan-timbangan dalam syair. Maka ada matan-matan dibuat dengan syair-syair, matan Tuhfah Jazari dan sampai kita ada berjanji bersyair. Itu sifat manusia cinta kepada keindahan dengan kata-kata yang indah. Bagaimana hukum syair ini? Maka dikatakan dalam hadis syair itu baiknya syair adalah baik. Kalau isinya baik maka syairnya baik. Kalau isinya tidak baik maka tidak baik. Kalau lagu-lagu membawa hati ini dari lalai, enggak baik. Syair-syair yang membawa kepada maksiat enggak baik. Cinta-cinta yang membuat kita terbuai terhadap dunia enggak baik. Tapi kalau dia baik apalagi memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini baik. Banyak orang ngapain baca syair, ngapain baca Quran. Pernah dulu marra Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pernah sahabat Umar bin Khattab itu melewati masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Kemudian mendengar Hasan bin Sabit yanshudu bi syair. Kemudian mendengar sahabat Hasan bin Sabit, seorang penyair pada masa Rasulullah. Umar bin Khattab ini lewat, nih Rasulullah sudah wafat. Umar bin Khattab lewat, dengerin ya Hasan bin Sabit lagi berdendang nasyid. Ibaratnya kalau ada orang di masjid baca selawatan, jangan dilarang. Itu syair. Isinya bagus enggak? Bagus. Masalah Rasul tidak mengerjakan, Rasul tidak melarang. Maka Hasan bin Sabit ketika itu sedang berdendang, bersyair. Ya, Umar bin Khattab lewat. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan kepada Hasan bin Sabit, hal tanshidu fi masjid Rasulillah? Apakah engkau bersyair di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersenandung di rumahnya, di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Hasan bin Sabit, inni anshudu, ya, anshudu wa fihi man khairu minka. Aku dahulu pernah berdendang, bersyair, di dalamnya ada orang yang lebih baik daripada engkau wahai Umar bin Khattab. Kata siapa? Hasan bin Sabit. Dulu aku pernah berdendang di masjid ini dan di dalamnya ada orang yang lebih baik daripada engkau. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan disalahkan orang baca berjanji, orang baca syair salawatan. Rasul saja tidak melarang. Ini orang baru datang kemarin, Rasul enggak mengerjakan, dia kagak baca hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimarahin Umar sama siapa? Hasan bin Sabit. Ya, aku berdendang bersyair yang di dalamnya ada Rasulullah, orang yang lebih baik daripada engkau wahai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalil kalau bersyair boleh di lagu-lagu yang walaupun namanya bukan salawat, ya. Kayak rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi. Itu kan dendangan. Walaupun bukan isinya selawat, tapi memuji Rasulullah, baik enggak? Baik. Orang yang jelek-jelekin Rasulullah dibiarkan saja. Orang yang memuji Rasul di bid'ah-bid'ah. Ini kan benar. Maka dikatakan An Aisyah radhiyallahu anha qalat qila laha, ada seorang bertanya kepada Rasul, kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, hal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in min asy-sya'r? Apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanshudu syai'an min asy-sya'r? Apakah baginda Rasulullah berdendang dengan syair?
Au yastashhidu bihi fi kalami, atau beliau menyaksikan orang membaca syair senang dengan orang yang bahasanya bagus, berpuitis. Itu Rasulullah senang. Bahkan Rasulullah pernah berkata puitis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana yanshudu syi'ra Abdullah bin Rawaha. Rasulullah pernah berdendang, bersyair dengan syairnya siapa? Abdullah bin Rawaha. Ada penyair masa Rasulullah yang suka bersyair pada masa Rasulullah. Yang pertama Hasan bin Thabit. Siapa namanya? Hasan bin Thabit, itu penyair. Siapa lagi? Abdullah bin Rawaha. Itu kata-katanya suka dipakai sama Rasulullah, didendangkan oleh baginda Rasulullah. Sama Ka'ab bin Malik, itu para pensyairnya ya pada masa sahabat, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Rasulullah pernah berdendang syair dan sering mendendangkan syairnya Abdullah bin Rawaha. Kita baca berjanji kan isinya syair, bentuknya syair, ya bentuknya puisi. Cuma kita nggak paham aja. Ya, nanti mudah-mudahan nanti kita bisa baca artinya, mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lagi, kita baca satu-satu nih. Kalau dari Syama'il kita bahas di janji yang kita baca tentang sirah perjalanan Rasulullah dibuat. Dahulu begitu. Ulama tuh kalau buat ilmu itu dibuat simpel dengan sebuah syair. Kenapa gampang dihafal? Ya, ada mawaris namanya matan Rahabiyah, ada dalam ilmu mawaris. Ilmu hadis ada Alfiyah As-Suyuti, ya ada lagi banyak syair-syair ya tentang ilmu mustalah, ya ada lagi tentang ilmu hadis, ya mustalahul hadis. Nanti ada syair tentang nahwu, ada kan syairnya. Jadi banyak berdendang, nggak apa-apa. Kalau itu baik jadi baik syairnya. Kalau yang nggak baik, lagu-lagu yang membuat kita lalai itu nggak baik. Didendangkan nggak baik. Jadi itu baik kalau isinya baik. Syair tidak baik kalau isinya tidak baik. Maka kana yatamassalu bi syair bin Rawaha, dan Rasulullah suka berdendang dengan syairnya Abdullah bin Rawaha. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi dengan derajat beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Ya. Apa itu syair? Dikatakan perkataan yang timbangannya ada ilmu qafiyah. Jadi ada ketukan-ketukan, ya. Kalau kita tahu ada ketukan-ketukannya, ada wazannya. Ya. Nah, beliau suka mendendangkan siapa syairnya Abdullah bin Rawaha. Contohnya wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwid. Nanti kamu akan mendapatkan kabar dari seorang yang tidak meminta upah kepadamu. Nanti ada orang yang memberikan kamu kabar, berita, ada orang yang memberikan kamu sebuah berita, dan orang yang memberikan berita kepadamu tidak minta upah. Man lam tuzawwid. Ya, ini syairnya. Nanti ada orang datang kepada kita yang enggak minta upah, orang yang ikhlas menasihati kita, yang berikan kabar kepada kita, orang-orang yang tidak minta upah. Man lam tuzawwid. Ya. Lam yaqsud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyadus syair. Yang dimaksud ini bukan mendendangkan syair, tapi maksud di sini adalah ada hikmah di dalam syair tersebut. Kalau dalam dendangan itu, dalam syair, dalam puisi itu terdapat hikmah, maka diperbolehkan. Ada hikmahnya. Abdullah bin Rawaha, namanya Abdullah bin Rawaha, Islam fi sanatil ula lil hijrah. Abdullah bin Rawaha itu masuk Islam pada tahun pertama daripada hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti semua banyak peperangan kemenangan. Beliau meninggal pada peperangan Mu'nah. Dan beliau pemimpin daripada tentara-tentara orang-orang muslim. Ya, dan beliau membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dengan pedangnya, tapi membela dengan lisannya. Dia bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berdendang kepada orang kafir, ya, ngapain kamu berdendang kepada orang kafir? Kata Rasulullah, lisan dia bisa menembus hatinya daripada pedangnya. Jadi memanas-manasi dalam perang, dia sudah berdendang dengan syair. Artinya untuk melawan orang kafir didendangkan.
Apa kata Rasulullah? Biarkan dia berdendang, ya. Syair dia bisa menembus daripada hati orang-orang kafir sebelum pedang kamu. Karena ada kan orang kalau lagi baca ini kan panas hawanya dan membuat dia kacau. Itu tak apa-apa. Lagi perang tidak hanya membela Rasulullah dengan lisannya, dengan pedangnya, tapi berperang juga dengan lisannya. Hikmah. Asy-syair as-salih mamduh. Syair yang baik boleh. Yang mamduh terpuji. Wa syairul qabih wa mahalul dzammi wan nahi. Dan syair-syair puisi-puisi yang tidak baik maka tidak baik. Lagu-lagu yang tidak baik tidak baik. Apalagi mencela Rasulullah, ya, membawa kita lalai cinta-cinta kepada wanita-wanita yang tidak jelas dan sebagainya, tidak boleh. Wa ilayhi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri wa an Abdul Malik bin Umair qala haddatsana Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqa kalimati qalaha asy-sya'ir kalimatu labidin ala kullu syai'in ma khalallaha batilun wa kada Umayyah bin Abi Salti ay yuslima rawahul Bukhari wa Tirmidzi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkataan yang paling benar yang dikatakan oleh seorang penyair adalah syairnya Labid. Syairnya siapa? Labid bin Rabi'ah min akabir syu'ara, seorang penyair yang terkenal, ya. Dikatakan syair yang paling bagus kata Rasulullah ada syairnya Labid bin Rabi'ah. Ala kullu syai'in, ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu selain Allah batil. Segala kenikmatan dunia ini batil, tidak akan kekal. Ini syairnya Labid, bunyinya ala kullu syai'in, segala sesuatu ma khalallahi batil, selain Allah akan batil, adalah batil. Ya, artinya apa? Segala nikmat di dunia ini yang kita raih bukan karena Allah Subhanahu wa taala akan hilang, tidak dibawa, tidak kekal. Ibadah kita kalau bukan karena Allah batil. Sedekah kita enggak karena Allah batil. Baca Quran kita enggak karena Allah batil. Ala kullu syai'in ma khala Allah batil. Tolak, enggak terima. Kalau itu perbuatan baik, kalau enggak karena Allah batil juga. Kita hadir di majlis ini bukan karena Allah batil. Sia-sia. Ini ibadah. Kalau kita niatkan ibadah jadi ibadah. Majlis ilmu ibadah. Wa kada Umayyah bin Abi Salti ayuslim. Sehingga ada seorang penyair. Ini seorang penyair namanya Umayyah bin Abi Salt. Beliau ini punya syair dan penyair ini percaya kepada hari akhir, kebangkitan. Ya. Sampai dia ini hampir-hampir saja masuk Islam. Penyair ini saking isinya bagus, ya, fil jahiliyah, ada seorang jahiliyah yang seorang penyair, hampir-hampir saja dia masuk Islam. Tapi Allah tidak berikan hidayah kepadanya sampai dia wafat. Yang namanya siapa? Umayyah bin Abi Salti, ya, Abi Salt katakan. Di sini disebutkan dalam syarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesungguhnya perkataan yang paling baik dalam syair adalah perkataan seorang penyair yang unggul yang terkenal namanya Labid bin Rabi'ah al-Amiri. Wa kullu syai'in sawfa yazulu ila Allah. Segala sesuatu selain Allah akan hancur, akan mati, akan hilang. Tsumma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah menyebutkan seorang penyair namanya Umayyah bin Abi Salt, wa kana syi'ruhu yantiqu bil haqa'iq. Syairnya ini, syair siapa Umayyah ini menceritakan tentang kebenaran dan tentang hari kebangkitan. Wa kana yaqul illa annahu mata kafiran, tapi sayang sekali ini penyair ini walaupun isinya menceritakan tentang kebenaran, menceritakan tentang kebaikan, ada orang baik belum tentu masuk
surga. Maka kalau ada orang rajin sedekah, ada orang suka bantu, ya di dunia itu cuma sampai dunia, nggak sampai akhirat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Oh dia baik, dia rajin sedekah, ya kita harus baik juga sama dia untuk sebagai manusia. Tetapi amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak beriman. Makanya hampir saja kenapa ini isinya syair nih. Ini orang, ada orang di luar Islam baik, dia bela Islam, ada orang di luar Islam bela Islam. Kebenaran ada. Tapi yang Islam hancurin Islam ada juga. Yang di luar Islam bela Islam, bela ulama, bela habaib, banyak kan ya. Itu yang ada orang, maaf yang kulitnya hitam itu bela ya Habib Rizik, tapi yang Islam sendiri tak bela. Ada juga yang begitu. Maka dikatakan wa kana syi'ruhu, syairnya ini berisi tentang kebenaran, mencerita tentang hari kebangkitan. Illa annahu mata kafiran, tapi sayang sekali penyair ini mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qurbi afkarihi min mabadi Islam, sedangkan pikiran yang dituangkan dalam syair tersebut mendekati pondasi-pondasi daripada ajaran-ajaran Islam, tapi sayang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Mawardi rahimahullah yahrumu 'ala ar-rasul ay yaqula syi'ran, tapi Rasulullah tidak berkata syair. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul berkata ini tidak berkata syair, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mendendangkan syairnya orang, bukan syairnya Rasul. Rasul tidak bersyair karena perkataan Rasulullah adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang sedikit. Jadi jangan kita tidak paham ilmu kita main salah-salahkan. Ada orang baca salawat, baca syair, baca apa di masjid tidak apa-apa. Umar pernah marah-marahin tuh orang yang begitu. Tapi kata Hasan bin Sabit, aku pernah bersyair di masjidnya Rasulullah, di dalamnya ada Rasulullah. Enggak marah-marah. Ngapain diganggu orang? Nah, jangan. Ya, itu. Kita lihat perkataan-perkataan, kalau baik-baik, isinya tidak baik. Kalau isinya di situ musiknya yang enggak benar, ya enggak boleh. Berdendangnya lagu-lagu, kan sekarang kan diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Ya. Diterjemahkan bahasa Indonesia. Ada masalah. Ya itu. Yang penting isinya tidak bertentangan dengan dasar-dasar ajaran Islam, silahkan. Dan dengarkan syair-syair salawat, dan dengarkan banyak dengarkan daripada dengarkan musik yang buat kita lalai, cinta, terperdaya, ya sampai kita lupa sholat, sampai berselawat, ya berdendang syair, nasyid-nasyid tentang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.